adalah rumah ideal setiap binatang liar. Namun beberapa jenis hewan justru melekat sebagai peliharaan dan hidup dalam kandang buatan. Perjalanan saya kali ini menelusuri kehidupan hewan dalam dua sisi berbeda. Logosari, Kecamatan Tutur, Pasuruan, Jawa Timur adalah desa yang menjadi tujuan perjalanan saya kali ini. Terletak di sebelah barat Gunung Bromo, daerah ini dihiasi panorama khas dataran tinggi. Mata saya dimanjakan dengan hijaunya hutan pinus yang beririsan langsung dengan perkampungan dan perkebunan warga. Yuk pelan-pelan tingkir yuk. Seru sekali menyusuri desa Telogosari, Pasuruan dengan menunggangi salah satu sapi terbesar. Bisa dilihat kan? Badan saya kecil di sini terlihat ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ini terkenal dengan potensi sapi perahnya. Sapi yang saya tunggangi ini adalah hasil persilangan antara sapi perah dan sapi simental. Simental adalah jenis sapi dengan ukuran tubuh yang lebih besar dari jenis sapi lokal pada umumnya. Nah, jadi kami menggiring sapi ini dari kandang ke ladang seperti ini. Tujuannya untuk mengurangi dia dari stres dan juga menjaga otot kakinya supaya tetap kuat. Dalam perawatannya, sapi dipelihara dalam sebuah kandang, namun secara berkala digembala di tempat terbuka. Jadi si sapi ini namanya Tingkir dan dia terlihat kesenangan keluar kandang, jadi susah diatur. Tidak mudah mengendalikan mamalia berbobot hampir 1 ton ini. Meskipun jinak, tetap dibutuhkan 2 orang untuk menggiringnya. Ini yang capek sayanya, bukan sapinya. Sapi tidak termasuk sebagai hewan yang agresif. Namun saya harus tetap berhati-hati karena sapi dapat mengamuk apabila merasa terancam. Sebagai dataran tinggi, Desa Telogosari menjadi daerah ideal untuk merawat sapi. Suhunya yang sejuk membuat sapi tidak rentan stres akibat kondisi panas. Jadi sapi-sapi ini diberi pakan sehari 3 kali dan 1 kalinya itu 1 sak yang tadi saya berikan. Langsung lahap loh. Untuk dapat meningkatkan bobot ternak dengan cepat, peternak memilih pakan kaya nutrisi berupa campuran rumput dan jagung. Udah. Malah disundul. Aku mau ngasih makan lagi. Sapi tergolong rakus, karena dalam sehari 1 ekor sapi bisa menghabiskan sekarung rumput lebih. Nah beginilah kalau sesama sapi jantan, bawaannya pengen bertarungnya antara bertarung atau ngajak main beda-beda tipis nih. Coba lihat tuh. Sapi pejantan dipisahkan dengan sapi betina. Cara ini dilakukan agar upaya penggemukan berjalan dengan optimal. Jadi kalau memandikan sapi itu nggak perlu kita gosok badannya ya mas ya. Dia bisa ngamuk, cukup disemprot kayak gini aja kotorannya langsung rontok. Selain pakan, kesehatan sapi juga harus diperhatikan, termasuk menjaga kebersihannya dengan memandikan sapi setiap harinya. Nah, jadi posisi yang tepat itu saya harus di belakang sapinya. Karena sapi itu kalau nendang ke samping beda sama kuda. Kalau kuda itu kan dia merasa terganggu, nendangnya ke belakang. Selain menjaga agar terhindar dari bakteri dan parasit, sapi dimandikan untuk mengurangi stres.
setelah ini ada hal yang gak kalah serunya, yaitu Pasar Rojokoyo. Apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi masyarakat Jawa Timur, memelihara sapi adalah budaya yang sudah ada sejak lama. Budaya ini tergambar dari ramainya aktivitas pasar hewan. Saya udah gak sabar mau ikut acara Rojokoyo di Mojokerto. Nah, ini saya udah bersama satu ekor sapi yang ukurannya sangat besar. Dan kita akan menuju ke lokasinya. Pasar Rojokoyo tersebar di setiap daerah di Jawa Timur dan diadakan pada tanggal tertentu. Rojokoyo bermakna merajakan hewan ternak yang dipercaya dapat membawa berkah dan kesejahteraan. Akhirnya saya sampai juga di Pasar Pandanaru Mojokerto. Nah, disinilah tempatnya Pasar Rojokoyo. Sekarang mau langsung turunin sapinya. Di Pasar Rojokoyo ini, para pedagang dan pembeli saling tumpah ruah. Calon pembeli dapat memilih hewan ternak sebelum dilakukan transaksi. Nah, ini sapi yang saya bawa adalah sapi simental. Bobotnya itu besar sekali, hampir 1 ton. Nah, harganya pun juara. Karena ini sapi betina, kisaran harganya itu paling tinggi 25 jutaan. Sementara yang sapi jantan itu memang harganya jauh lebih tinggi. Tapi kita tinggal tunggu nih pembelinya siapa. Sistem tawar-menawar di Pasar Rojokoyo dilakukan secara terbuka. Penjual akan langsung membuka harga dan pembeli dapat menawar hewan yang dipilih. Jadi di Pasar Rojokoyo ini banyak sekali berbagai jenis sapi, mulai dari limosin, sapi Jawa, sampai sapi simental. Nah, contohnya ini nih, ada sapi simental. Ciri-cirinya di kepalanya itu bagiannya warna putih. Tuh, bisa dilihat kan? Pasar hewan yang diadakan setiap 5 hari sekali ini berlangsung cukup singkat. Aktivitas jual beli biasanya dimulai sejak pagi dan berakhir sebelum tengah hari. Tradisi Jawa seperti Rojokoyo masih terus dilestarikan karena dengan merajakan hewan ternak ini menjadi sumber rezeki juga bagi pemiliknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kampung Krecek Ramba terletak di Dusun Kauman, Mojokerto. Kerupuk kulit sapi ini menjadi olahan khas yang tetap dipertahankan dari generasi ke generasi. Memasuki perkampungan akan disambut dengan pemandangan krecek rambak yang dijemur di pekarangan rumah. Mengolah kulit sapi menjadi krecek rambak harus melalui proses yang panjang. Kulit ini harus disamak terlebih dahulu untuk menghilangkan lapisan lemaknya. Nah, proses perendamannya itu dengan air kapur. Tujuannya adalah untuk melunakkan teksturnya dan juga mempermudah nanti proses perebusan. Proses pelunakan ini dapat memakan waktu hingga 2 hari. Ketika tekstur telah berubah, kulit baru bisa direbus. Jadi kalau yang kulitnya tipis itu cukup 5 menit aja langsung mateng. Sementara yang kalau agak tebal itu 10 menit bahkan bisa lebih ya Mas ya. Aktivitas merebus kulit sapi cukup menguras energi. Kulit harus dibolak-balik agar matang merata. Sebelum dijemur, kulit dibilas untuk meluruhkan sisa air kapur dan lendir. Nah, sekarang masuk ke proses penjemuran. Dijemur itu selama 1 hari. Tapi
di 5 jam sekali itu harus dibolak-balik supaya nggak lengket ke bambunya. Dan tujuan dijemur ini juga selain untuk mengeringkan si kulit sapi, nah ketika dipotong nanti itu nggak lengket satu sama lainnya. Ternyata nggak mudah. Ibu-ibu yang lain udah pada cekatan banget. Saya satu ngegunting satu aja tuh susah banget, Bu. Motongnya miring-miring lagi. Warga sekitar saling membantu untuk membuat krecek rambak. Kebersamaan dan gotong royong menjadikan kegiatan ini lebih menyenangkan. Nah, sekarang udah dipotong semua, waktunya dijemur. Ayo Bu, kita jemur Bu. Di proses penjemuran kedua ini, potongan kulit sapi harus benar-benar kering. Jadi ini proses penjemurannya itu selama 3 hari, baru dia kering sempurna ya Bu ya. Nah, tadi habis ditebar itu langsung dipisah-pisahkan kayak gini biar keringnya merata. Lama penjemuran tergantung dari terik matahari. Apabila hari cerah, kulit sapi sudah dapat diangkat setelah 2 hari dijemur. Dan uniknya saya menggorengnya tuh pakai 2 bilah bambu tuh. Panjang seperti ini tujuannya supaya mudah menjangkau sampai yang area dalam-dalam ini karena berat ini nyampe 60 kilo. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menggoreng kerupuk rambak. Kerupuk yang telah matang akan mengembang dan mengambang ke permukaan. Apabila minyak terlalu panas, kerupuk justru tidak dapat mengembang sempurna. Nah ini dia krecek rambaknya sudah jadi, tapi ini belum siap makan. Nah saya penasaran gimana sih ketika udah digoreng sampai matang. Nanti saya akan coba olah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari Dusun Kauman, kami memacu mobil camper van ke arah selatan. Mengitari kawasan Pacet, sampailah kami di ladang luas yang cocok menjadi tempat beristirahat. Saya udah nggak sabar masak krengsengan krecek. Tapi sebelumnya krecek rambak ini harus digoreng dulu. Nah Mas Hilmi yang goreng ini Mas. Mana nih? Sementara saya yang nyiapin bumbunya. Ini keren, jangan lupa. Dalam waktu kurang dari 20 menit, bumbu meresap ke dalam krecek. Hidangan krengsengan pun siap disantap. Krengsengan identik dengan menu berbahan daging menyerupai tongseng. Namun, seiring perkembangan waktu, krengsengan dapat dinikmati dengan bahan lain. Kekayaan Nusantara nggak cuma soal tradisi, tapi juga kulinernya nih. Contohnya yang sedang saya santap, krengsengan krecek khas Jawa Timur. Nah ini dia yang selalu menjadi cerita seru di setiap petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mereka saling bersautan.